Gimana pelajaran hari ini sudah selesai? Joanna dan Miss Jin sudah mau pulang. Ayo pulang yuk. Miss Jin, kok hari ini Yona nggak ada lihat Caca ya? Oh iya, Caca lagi sakit sayang. Nah, Miss Jin sama teman-teman guru after school mau ngunjungin Caca. Oh ya ampun, kasihan sekali. Miss Jin boleh bantu Yona sebentar nggak? Apa itu, Nak? Ini loh Miss Jin, Yona mau bikin kartu untuk Caca supaya menjadi semangat dan cepat sehat. Oke, boleh. Miss Jin tungguin. Mau bikin kartunya ya? Ayo Iya. coba. Yuk, bikin yuk. Miss Jin bantuin. Tulis apa? Mau tulis apa sih? Tulis get well soon. Bagus. Jangan lupa tulis dari Joanna ya. Yes. Nah, Joanna udah bikin kartu nih yang bagus buat Caca. Joanna ajak teman-teman yuk buat bikin kartu untuk teman kita Caca di Mes Bacilik. Episode baru. Pernahkah kamu melakukan perjalanan jauh? Apa saja yang kamu bawa? Bagaimana kau mengelola makanan? Ketika Abraham mengirim hambanya dalam perjalanan jauh, hambanya membawa 10 ekor unta untuk membawa semua kebutuhannya. Eliezer terbangun dengan kaget. Langit masih hitam, tapi sudah waktunya untuk pergi. Dia memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan. Abraham muncul dari kegelapan. Dia tersenyum pada pelayannya yang tua dan setia. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya mendahului engkau, temanku, katanya. Tuhan akan memastikan bahwa engkau menemukan wanita yang telah dia pilih untuk pengantin Ishak. Dia akan menjadi wanita dari tanah airku. Kita tidak bisa membiarkan Ishak menikah dengan salah satu wanita kafir yang tinggal di sini. Dia harus menikah dengan seseorang yang percaya pada Tuhan. Eliezer memikirkan tentang misinya saat dia melakukan perjalanan hari demi hari yang berdebu. Abraham begitu yakin bahwa malaikat Tuhan akan berjalan mendahulunya. Dia akan bertemu banyak orang asing. Bagaimana dia menemukan wanita yang tepat? Siapakah wanita yang akan dipilih Tuhan? Akhirnya Eliezer tiba di kota Nahor, tempat tinggal kerabat Abraham. Hari sudah hampir malam. Dia lelah berpergian dan dia juga haus. Begitu juga unta-untanya. Tiba-tiba Eliezer punya ide. Dia mengangkat kepalanya ke arah surga dan berdoa. Tuhanku Abraham, beri aku kesuksesan hari ini. Tepati janjimu kepada Tuanku. Saya di sini di sumber desa. Para wanita muda kota akan segera datang untuk mengambil air. Saya akan mengatakan kepada salah satunya, berikanlah kendi airmu dan biarkan saya minum. Jika dia berkata, minumlah, dan aku juga akan membawakan air untuk unta-untamu. Biarlah dia yang engkau pilih untuk hambamu Ishak. Bahkan sebelum Eliezer selesai berdoa, seorang gadis muda yang cantik muncul. Dia datang ke sumur dan mengisi kendi airnya. Mungkinkah ini salah satunya? Eliezer bertanya-tanya. Dia berlari menemuinya. Tolong, beri saya minum air dari kendimu itu, pintanya. Gadis itu, Ribka, dengan cepat menurunkan kendi itu dari bahunya. Dia menawarkannya kepada Eliezer dan dia meminumnya sampai kenyang. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang didoakan oleh Eliezer. Aku juga akan membawakan air untuk untamu. Ribka mengosongkan kendinya ke tempat minum binatang.
Kemudian dia bergegas ke sumur untuk mengambil lebih banyak air. Eliezer tersenyum gembira. Tuhan telah menjawab doanya begitu cepat. Dan gadis itu sangat ramah dan sangat baik. Ketika Ribka kembali, Eliezer berkata kepadanya, "Tolong beritahu saya siapa ayahmu." Dan ketika dia memberitahunya, Eliezer berlutut dan menyembah Tuhan. "Puji Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Dia telah dengan setia menepati janjinya kepada Tuanku. Tuhan telah membawaku langsung ke kerabat Tuanku." Ribka pulang dan memberitahu saudara laki-lakinya Laban tentang hamba Abraham ini. Laban segera pergi ke sumur dan mengundang Eliezer ke rumah mereka. Eliezer memberitahu mereka tentang misinya dari Abraham. Dia menceritakan tentang doanya dan bagaimana Tuhan menjawabnya begitu cepat. Akankah Ribka menyetujui permintaan Abraham? Ribka telah mendengar Eliezer dengan seksama. Dia mendengar bagaimana Tuhan telah memimpin Eliezer ke keluarganya. Dia percaya Tuhan memimpin dalam hal ini. Jadi dia setuju untuk pergi dengan Eliezer. Dia akan meninggalkan keluarga dan tanah airnya. Dia akan menjadi istri Ishak. Halo sahabat Cilik Hope Channel. Hari ini Miss Rania bersama Gwenda. Hai Gwenda. Halo Miss. Oke, jadi hari ini Gwenda, Miss Rania boleh tanya-tanya nggak? Boleh Miss. Oke,
Gwenda pernah nggak kasih hadiah ke teman-teman? Pernah Gwenda pernah kasih ke siapa? ke mama. Ke mama. Gwenda kasih apa kalau boleh tahu? Pas lagi hari ibu, aku kasih hadiah kayak kertas isinya Happy Mother's Day, Ma. Terus kasih kertas yang berbentuk hati. Wah, kira-kira mama gimana responnya dari hadiah itu, Gwen? Senang, terus peluk aku, Miss. Oke, nah Gwenda, dari yang Gwenda sudah ceritakan tadi, itu artinya Gwenda sudah sayang dan peduli kepada mama, betul tidak? Betul, Miss. Oke, sahabat Cilik Hope Channel, hari ini kita akan melakukan activity mengenai kepedulian. Gwenda siap? Siap, Miss. Oke, mari kita mulai. Gwenda, teman-teman di rumah, kita juga di sini ada kertas, ada gunting, dan ada pena. Mari kita mulai. Yang pertama, kita lipat dulu menjadi 2. Kita lipat menjadi 2. Gwenda bantu Miss Rania gunting ya. Iya, Miss. Oke, Gwenda boleh ambil satu guntingnya. Gwenda bantu Miss Rania gunting. Oke, setelah jadi 2 seperti ini, teman-teman di rumah, ini satu buat Gwenda, satu buat Miss Rania. Selanjutnya, kita lipat menjadi 2. Sudah? Sudah, Miss. Kemudian lipat lagi menjadi 2. Sudah. Saat sudah seperti ini, jadi contohnya boleh buat seperti ini. Boleh buat seperti ini, Gwenda boleh lakukan hal yang sama. Nah, coba misalnya lihat Gwen. Nah, sudah seperti ini. Mari kita ambil gunting. Kita gunting sesuai pola yang sudah dibuat. Pelan-pelan ya, Gwen. Iya, Miss. Misranya juga sudah jadi. Coba kita buka, Gwen. Wah, Gwenda jadi nggak? Jadi, Miss. Wah, oke. Sahabat Cilik Hope Channel, jadi hasilnya seperti ini. Ini dinamakan kertas kepedulian. Jadi di sini ada 4 anak yang saling bergandengan tangan. Sekarang Gwenda, selanjutnya Miss Rania boleh nggak minta Gwenda untuk tulis di paper itu. Coba Gwenda beri nama. Ini ada berapa orang, Gwen? Ada 4, Miss. Ada 4. Gwenda boleh bantu Miss Rania tuliskan 4 nama orang-orang yang Gwenda sayangi, yang Gwenda sangat peduli. Oke, Miss. Miss Rania tunggu ya. Iya. Oke, selanjutnya Gwenda coba tuliskan kira-kira nama-nama ini. Gwenda tuliskan makanan kesukaannya, minuman kesukaannya, warna kesukaannya, bebas, terserah Gwenda. Silakan. Oke, Miss.
Hop Channel, coba tunjukkan Gwenda. Gwenda sudah menuliskan 4 nama beserta dengan keterangannya. Gwenda, boleh nggak Miss Rania tahu 4 nama itu siapa aja sih? Ada Mama, Papa, Opa, dan Oma. Bagus sekali. Boleh nggak Miss Rania minta penjelasan Gwenda satu saja dari setiap yang Gwenda tulis? Apa makanan kesukaannya, minuman, atau apapun yang Gwenda tulis? Oke, yang satu Mama. Makanan kesukaannya ada mie instan. Selanjutnya? Minuman favoritnya adalah minuman soda. Warna favoritnya coklat. Nah, kira-kira Gwenda dari activity yang sudah Gwenda lakukan, apa pelajaran yang Gwenda dapat terapkan? Kita harus membantu satu sama lain. Membantu satu sama lain. Berarti kita belajar mengenai kepedulian. Iya. Nah, Gwenda, kalau peduli ini apakah harus hanya ke keluarga saja? Tidak. Bisa kemana aja Gwenda? Ke siapa saja? Bisa ke keluarga dan teman-teman. Oke, jadi sahabat Cilik Hop Channel, marilah kita peduli dan sayangi orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini, sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye! Hanya dua jalan yang salah dan benar, Yesus dan setan, siapa kau dengar? Hanya dua jalan, Yesus atau setan. Ku pilih Yesus, jalan ke surga. Two ways and only two, the night and wrong way to Jesus and Satan. On whose side are you? Two ways and only two, King Jesus or Satan. I will choose Jesus, the way to heaven. Hanya dua jalan yang salah dan benar, Yesus dan setan, siapa kau dengar? Hanya dua jalan, Yesus atau setan. Ku pilih Yesus, jalan ke surga. Ku pilih Yesus, jalan ke surga. Bless you. Maaf. Kita sapa dulu yuk Sobat Mesbah Cilik. Halo Sobat Mesbah Cilik. Sebaiknya dan juga seharusnya kalau kita mau bersin harus tutup mulut dulu. Ya, mulut kita teman-teman. Kalau pakai masker sebaiknya dibuka, lalu tutup mulut pakai sikut, tisu, atau telapak tangan. Setelah itu harus cuci tangan, jangan lupa ya. Kan nggak sempat tadi. Sekotor apa sih? Lagi pula aku udah minta maaf. Dimaafkan kok, hanya beritahu aja bagi teman-teman juga yang belum tahu. Dan mengingatkan saja bagi yang sudah tahu. Kan kalau kita bersin itu hanya bentar banget. Bahkan secepat 321 km per jam. Pasti nggak ngaruh apa-apa. Nah, malahan itu bahayanya. Kan dropletnya kemana-mana dengan cepat. Nempel di mana saja. Misalnya di sekitaran tempat kamu bersin. Kalau aku sentuh barang yang terkontaminasi droplet bersin kamu, lalu aku pegang hidung, mata,
Nanti aku kena virusnya lagi, ikutan bersin. Ih, gak mau ah. Kan di ruangan ini ada air purifier. Alat itu menyerap udara kotor, lalu menyaringnya dan mengeluarkan udara yang sudah tersaring. Betul. Tapi bukan berarti kamu bisa bersin sembarangan ya. Gak sempat tuh air purifier menyerap udara bersin kamu. Udah keburu kena orang lain virusnya. Intinya, kalau kita mau bersin, harus ditutup dulu ya mulut kita teman-teman. Kalau pakai masker, sebaiknya dibuka dulu. Lalu tutup pakai sikut, tisu, atau telapak tangan kita. Setelah itu harus cuci tangan. Jangan lupa ya. Iya, bawel amat. Kan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lagi pula, kita terbuat dari debu tanah, teman-teman. Kan kotor, ngapain bersih-bersih banget? Ada benarnya juga sih. Sistem imun tubuh kita bisa saja tidak dapat terbentuk dan berkembang dengan baik kalau tubuh kita hampir tidak pernah terpapar berbagai jenis kuman dan bakteri. Ada kata tapi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Emangnya kamu mau orang bersin di depan kamu? Iya deh, ngalah sama si paling bijaksana. Ya sudah, ayo kita lanjutkan aktivitas kita. Dadah Sobat Mesbah Cilik. Hai, nama kamu siapa? Noah. Noah, kelas berapa? 4. Hai, nama kamu siapa? Namaku Goklas. Goklas. Iya, Goklas umur berapa? umur 9. Nomor 9. Hai, nama kamu siapa? Namaku Nathan. Kamu kelas berapa? 4. Noah pernah nggak lihat orang minta-minta di jalan? Pernah? Terus kamu kasihan nggak? Iya. Kamu pernah nggak lihat orang minta-minta di jalan? Pernah? Terus kamu rasa kasihan nggak? Ya, Kenapa? karena mereka minta buat duit. Pernah. Terus kamu kasihan nggak sama mereka? Kenapa kamu kasihan? Karena mereka tidak punya uang. Gitu. Kamu rasanya apa? Biasa aja. Biasa aja. Kamu nggak kasihan sama mereka? Karena bisa aja mereka bohong. Terus kamu pernah bantu mereka nggak? Pernah Caranya gimana? kasih duit. Kasih duit berapa? Nggak tahu 5.000. Kamu kalau kasihan gitu kamu bantu nggak? Enggak sih. Kamu nggak pernah bantu? Aku cuma lihat. Oke. Kalau bantu orang lain yang kesusahan seperti apa? Kayak bantu, kayak traktir temanku. Pernah? Pernah. Sering atau cuma satu kali? Kadang-kadang Kadang-kadang. Traktir apa? traktir makanan di kantin. Oke. Kalau bantu orang atau temen yang kesusahan kamu pernah? Pernah Gimana? di sekolah. Gimana tuh? Pas temanku lagi jatuh, aku bantuin buat dia berdiri lagi. Oh ya? Ya. Terus dia gimana perasaannya? Dia terima kasih. Oke.